Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya pada sehat ya? Pagi hari ini kita bertemu lagi bersama aku Kakak Angie dan Kakak Milka. ya semuanya kita bangkit berdiri, kita mau sapa orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ikutin gerakan Kakak Angie ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dari awal ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita nyanyi dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus.
kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami semua masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu melalui pujian kami ya Bapa. Tuhan, apabila sebentar kami hendak mengikuti ibadah, biarlah Tuhan hanya diri-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh fokus hanya kepada diri-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya untuk puji nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. bersama. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita menyiapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian untuk menyatakan bahwa betapa bersyukurnya kita untuk memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita angkat satu pujian dengan kesungguhan iman kita ya.
tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh sama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu tersebut boleh berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hansen. Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik saja kan? Semua sehat-sehat? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana hidup yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita jalani setiap hari. Kita sekarang lihat dari Roma 8 ayat 1 sampai 4. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang ada di dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa kita tidak akan menerima penghukuman lagi, karena Tuhan Yesus sudah memberikan roh yang memberi hidup buat kita. Sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti waktu Tuhan Yesus di dunia sebagai manusia menang tidak berbuat dosa, Roh Allah yang sama akan memampukan kita untuk hidup benar menurut roh. Nah, kita lihat dari ayat selanjutnya, dari Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini dikatakan, bila hidup kita dipimpin oleh roh Allah, yang tadi dikatakan memberikan kita hidup, kita dijadikan anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak Allah, maka kita punya hak buat memanggil Allah yang menciptakan alam semesta menjadi Bapa kita. Istilah Aba dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, adalah istilah atau panggilan yang akrab. Panggilan dari seorang anak manggil kepada papanya, kepada bapaknya, kepada ayahnya, itu akrab. Nah, kalau dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kita bisa menjadikan Allah sebagai Aba, Bapa, berarti sama. Kita seperti memanggil papa kita, memanggil ayah kita, memanggil bapa kita, kita juga berhak memanggil Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan panggilan yang sama, panggilan yang akrab. Allah ingin menjadi akrab dengan kita.
Allah ingin menjadi Bapa kita, menjadi Papa, menjadi ayah kita. Nah, di sini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beriman bahwa kita akan menerima hidup yang kekal, menang dari kuasa dosa dan maut. Kemudian selanjutnya kita juga menjadi anak-anak Allah ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini adalah suatu hak istimewa yang boleh kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Jadi kita harus mengikuti perintah Allah. Kita harus mengikuti perintah Roh Allah yang memimpin kita. Dalam ayat yang lain kita lihat. Kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang diajarkan di sini, kita harus hidup menurut Roh Allah. Jadi, kita tidak mengikuti keinginan daging. Yang dimaksud keinginan daging adalah keinginan yang manusiawi, yang manusia biasa punya, yang biasanya membawa manusia untuk berbuat dosa. Misalkan, iri hati, dengki, mengingini barang milik orang lain, sombong, menginginkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, selama kita di dunia, selama masih punya darah dan daging, berarti daging kita masih bisa mempengaruhi. Daging kita masih bisa membuat kita untuk mengikuti keinginannya. Tapi, sebagai anak-anak Allah, kita nggak boleh membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging ya? Tadi kita udah baca, kita lihat lagi dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi caranya adalah hiduplah oleh roh. Kalau yang dikatakan dalam kitab Roma 8 tadi, hidup dipimpin oleh Roh Allah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 kita baca. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dikatakan di sini, untuk hidup oleh roh dan hidup yang dipimpin oleh roh adalah dengan cara kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Namanya menyalibkan daging berarti dagingnya, keinginan dagingnya itu mati. Namanya disalib, itu berarti mati, dimatikan. Jadi, kalau yang mati punya kuasa enggak? Enggak. Kalau udah mati, enggak punya kuasa. Sekarang kita lihat. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu
bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib. Kita lihat dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus, dikatakan kita harus mengerti apa yang diajarkannya, mengerti apa yang diperintahkannya, mengetahui kemana Tuhan Yesus pergi, mengetahui apa yang Tuhan Yesus kerjakan, supaya kita bisa ikutin. Nah, semua itu ada di dalam Alkitab. Jadi, untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus rajin dan setia membaca Alkitab. Rajin dan setia merenungkan firman Tuhan. Sesudah itu, apa yang direnungkan jangan lupa. Apa yang dipelajari jangan lupa. Kita harus lakukan, kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika firman Tuhan mengajar kita untuk tidak berbuat dosa, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk menegur kesalahan kita, semua itu harus kita ikuti dan kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyangkal diri. Berarti mengajarkan kita untuk tidak mengikuti keinginan daging kita yang membawa kepada perbuatan dosa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikul salib, artinya menanggung beban, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, menyalibkan keinginan daging kita untuk memperbaiki perbuatan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus, hidup menurut Roh dengan rajin membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ada contoh yang menarik yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hidup menurut Roh. Kita lihat dari Matius 4 ayat 4, dan selanjutnya nanti kita akan lihat juga dari Yohanes 4 ayat 34. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian kita lihat dari Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam dua ayat tadi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa makanan kita adalah firman Allah. Makanan kita adalah melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia jasmani, sebagai badan kita ya, kalau kita nggak makan, badan kita pasti akan lemas, pasti akan sakit. Tapi kalau kita makan makanan yang baik, makanan yang menyehatkan, maka badan kita juga akan menjadi sehat dan kuat. Nah, demikian juga dengan roh kita. Supaya roh kita menjadi kuat, supaya kita hidup menurut roh, maka roh kita juga perlu dikasih makan, yaitu dengan membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk hidup menurut roh dan tidak menurut daging. Supaya bisa kuat hidup menurut roh, maka kita perlu belajar firman Tuhan. Belajar rajin dan setia membaca dan merenungkan Alkitab. Kemudian, jangan lupa melakukan setiap apa yang diajarkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita hidup menurut roh, maka kita dilayakkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Baik, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekali lagi, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Baik, ini firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar untuk hidup menurut roh. Supaya roh kami kuat, Tuhan Yesus, ajar kami untuk rajin. Ajar kami untuk setia membaca firman Tuhan. Ajar kami untuk setia merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa melakukan segala yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya kami bisa mengikuti Engkau hidup di dalam roh. Tuhan Yesus, kuatkan kami dan mampukan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.